Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta suara tanaman channel dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini yang agak mendung lagi ya, tepatnya di tanggal 7 ini hari Rabu ya. Rabu di 7 Februari 2024. Seperti biasa, kami dari Suara Tanaman Channel akan menghadirkan berbagai macam informasi, dan bersama kami ada beberapa tanaman sih. Cuma hari ini kita ambil seperti biasa, ambil satu tanaman yang bisa diajak ngobrol, diskusi ya dengan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang di sini. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Rabu yang lumayan mendung. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semua untuk berikhtiar, bekerja dan cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini seperti biasa saya hadirkan salah satu tanaman yang ada di sini. Hari ini judulnya bukan aglonema tapi keladi. Setelah kita ngobrol dengan kemarin si siapa namanya, terjadi kerusuhan kucing kemarin ya. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang ya mati ya kan, tapi ya sudahlah, itulah bagian dari kehidupan. Kemarin bintang tamunya si aglonema hengheng ya kalau nggak salah. Hari ini kita jenisnya bukan dari aglonema melainkan perkeladian. Nah, perkeladian tuh kalau misalkan ada musuh ya kan, itu terjadi perkeladian. Itu perkelahian. Gitu ya, bukan jokes bapak-bapak seperti itu biasanya. Oke, jadi memang pagi hari ini kita coba diskusi ya terkait apapun itu ya. Tapi sebelum ke situ kita sapa dulu si tanaman yang satu ini, si cantik ini, namanya keladi. Apa ya namanya, nggak tahu. Keladinya memang cantik sekali ya, warnanya warna keping-pingan gitu ya, luar biasa, masya Allah. Ini ciptaan Allah yang patut kita syukuri, yang patut kita ya syukuri gitu kan. Dan ini tidak semua orang bisa menikmati keindahan seperti ini. Mungkin bagi orang yang tidak hobi dengan tanaman sih ya anggapnya biasa aja ya, tanaman ada daun, ada batang, ada akar, selesai gitu kan. Adapun warna-warni ya paling itu, tetapi bukan itu esensi dari sebuah tanaman ya. Tumbuh itu kalau orang yang tidak mengerti di bidangnya kecintaan terhadap tanaman ya anggapnya biasa lah gitu ya. Tidak ada feel untuk bisa mengembangkan atau mendalami lebih lanjut. Tapi ketika kita sudah hobi, sudah cinta ya kan sama satu tanaman ya, maka kita akan lebih detailing mengerti apa yang tanaman itu keluarkan tiap hari, warnanya ya kan, terus dia cabangnya atau mungkin daunnya atau mungkin batangnya. Nah karena itu kan mereka berbicara sebenarnya sama kita ya, berbicaranya tentunya dengan majas ya, itu bukan secara langsung. Kalau nanti di akhirat mungkin semua bisa berbicara, tapi kalau di dunia ya ini majas, bukan majas, sebagai kalau dalam hewan kan fable ya, itu mereka bisa bicara, ada kancil berbicara, ada gajah berbicara, itu film-film. Nah begitu sama tanaman juga, kita perlakukan seperti itu, mereka juga berbicara. Namun berbicaranya itu dengan interaksi dengan manusia, itu bukan dengan langsung verbal ya, ada audio suara, namun mereka menggambarkan dirinya. Oh saya ini keladi ya kan, kemudian saya warnanya ini, kemudian batangnya seperti ini, akar seperti ini, saya hidup di tempat ini. Nah itu mereka bicara seperti itu. Cuma kita saja yang tidak mengerti bicara mereka kepada kita semuanya ya gitu. Jadi sebenarnya kenapa di Suara Tanaman Channel ini namanya Suara Tanaman, karena mereka punya suara-suara yang berbeda-beda ya kan, dari mulai warna daunnya, dari mulai warna batangnya, dari mulai warna klorofilnya yang atau list yang di tengah, itu macam-macam mereka bicara itu. Dan tentunya semua tanaman yang ada di sini tuh ya mereka menghasilkan oksigen, bermanfaat ya bagi manusia, sangat banget. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau kita tidak ada oksigen di bumi ini ya selesai semua. Mau orang kaya mau orang miskin sama aja ya kan.
ketika oksigen itu menipis ya kan, maka itu akan menjadi aset yang sangat-sangat luar biasa. Punya emas satu gunung, kalau tidak ada oksigen dan misalnya ada orang yang jual oksigen, dia akan beli itu, dia akan tukar emas segunung ini dengan oksigen itu. Kenapa? Dia butuh oksigen. Artinya oksigen itu sendiri ketika dalam keadaan seperti itu sudah sangat-sangat berharga sekali. Mereka akan tinggalkan tuh si misalkan duit yang banyak apapun di brankas dia atau di banknya dia untuk membeli oksigen. Itu baru oksigen ya, belum yang lain-lainnya Allah berikan kenikmatan itu. Kita misalkan di freeze nih, di bumi ini gak ada oksigen ya, gak usah 5 menit 30 detik aja udah pernah ngapa-ngapain kan gitu. Nah artinya apa? Ketika oksigen menjadi sesuatu barang yang langka, maka uang atau mungkin emas, perhiasan yang akan tukar dengan itu gitu ya. Jadi begitu besarnya ya, begitu besarnya ketika kita kehadiran oksigen ini di bumi ini luar biasa gitu. Jadi mustahil ada kehidupan kalau ketika tidak ada oksigen di bumi ini seperti itu. Maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita rawat tanaman-tanaman yang di sekitar kita. Kita coba untuk menanam pelan-pelan ya kan, baik mau yang tanaman yang hias, tanaman yang tunggal seperti pohon-pohon besar ya, kayak misalkan jambu, mangga dan seterusnya, atau mungkin tanaman-tanaman yang seperti ini, keladi atau aglonema atau apalah anything gitu kan. Perbanyak di rumah kita sebagai sumber oksigen, karena kita tahu ya oksigen kita setelah makin lama makin menipis di bumi ini gitu. Jadi makanya sejatinya kita harus melestarikan alam ini, menjaga keseimbangan ya, karena memang kalau tidak kita jaga maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Misalkan kita sering karena kan sepertinya lapisan ozon semakin hari semakin menipis karena terjadi polusi entah itu dari mungkin limbah pabrik yang asapnya itu keluar terus ya kan, atau mungkin dari freon juga bisa ya. Jadi memang kerusakan di bumi itu sudah mulai tampak, karena di Al-Quran juga sudah ada kan, kalau nggak salah suratnya Zuharul fasadu fil barri wal bahri ya. Jadi sudah nampak kerusakan di bumi dan lautan. Ini sebenarnya cambuk bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang perhatikan, orang yang berpikir bahwasannya kita di bumi ini tidak hanya saja memperhatikan diri kita sendiri, namun juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pohon-pohon yang kita tebangi kita tanamin lagi, pohon-pohon yang kita misalkan di sebuah lahan tadinya ada hutan atau apa itu kan ya, tanam kemudian kita jadikan sebuah rumah ya, maka kita harus tanamin kembali itu, karena mereka akan memberikan bermanfaat yang luar biasa kepada manusia. Bayangkan kalau misalkan di dunia ini, di bumi ini tidak ada tanaman satu batang pun, itu saya akan kematian akan terjadi seperti itu. Makanya hari ini kita coba menyelami seberapa pentingnya oksigen buat kehidupan. Oksigen sebagai nafas utama dari sebuah kehidupan. Yang menghasilkan oksigen itu itu tadi tanaman ya kan, karena sejatinya mereka penghasil oksigen yang luar biasa Allah ciptakan itu kan. Kita belajar dulu ada proses terjadinya karbon O2 itu kan, atau oksigen kan, dari karbon dioksida yang kita keluarkan dari manusia ini dihirup sama mereka, diolah menjadi, kemudian mereka akan menjadikan sebagai oksigen kan gitu ya. Jadi mereka berfotosintesis lah kasar gitu kan, menghasilkan oksigen. Makanya kalau kita meneduh di dalam keadaan cuaca panas, kemudian kita berteduh, ada sebuah pohon rindang misalkan, nah itu suasananya itu bukan sih hawanya itu kan sejuk ya, karena mereka tuh penghasil oksigen gitu. Jadi memang
luar biasa ya Allah ciptakan tumbuhan tanaman yang ada di bumi ini sebenarnya untuk kebermanfaatan kelangsungan manusia, ekosistemnya di dunia ini ya seperti itu gitu. Makanya yuk kita sama-sama jaga, kita sama-sama kembangkan ya, berdayakan, kembangbiakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Waktunya mulai peduli dengan lingkungan, karena kalau bukan kita siapa lagi, karena nggak tahu ya, cicit kita ya, mungkin turunan ketiga dari kita ya, mungkin dunia oksigen sudah mulai langka ya gitu, karena mungkin terjadi kerusakan di bumi ini seperti itu ya. Makanya kita sama-sama jaga, kita sama-sama maintenance ya di bumi ini terutama, karena siapa lagi kalau bukan kita yang berusaha untuk memaintenance atau merawat bumi ini. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ada orang-orang yang hanya mementingkan profit hari ini, mereka tidak memikirkan profit untuk anak cucunya mereka seperti itu. Oleh karena itu yuk sama-sama kita jaga lingkungan kita dengan menanam pohon ya kan, kemudian memberikan perhatian kepada pohon-pohon karena kita di sekitar kita yang nantinya ini akan sangat berguna bagi kita semua gitu ya. Jadi hari ini pembahasannya masalah kebermanfaatan adanya tanaman atau pohon di sekitar kita itu sangat luar biasa gitu ya. Ini sebenarnya pelajaran anak SD ya, tapi ternyata saya baru sadar ketika sudah umur segini kita bisa merawat tanaman itu. Rasanya enjoy ya, terharu, dan ternyata alam ini memberikan dampak yang positif ketika tanaman-tanaman kita jaga, yang kita rawat dan seterusnya. Ya begitu dengan keladi-keladi ini ya, mereka juga penghasil oksigen secara tidak langsung, walaupun mungkin tidak sebanyak misalnya pohon yang rindang di hutan seperti itu, tapi setidaknya kalau di lingkungan kita terdapat banyak tanaman itu akan terjadi oksigen yang banyak sehingga hawanya nggak terlalu panas ya. Coba aja Bapak Ibu semuanya, misalkan rumah tidak ada tanaman ya yang tumbuh di situ, maka mungkin hal salah satunya yang dilakukan adalah ngadem di tempat AC kan, di ruang AC, air condition, mereka akan bekerja 24 jam. Namun ketika ada misalnya kita buka rumah ya kan, ada tanaman seperti ini, nah ini juga kan lumayan, mereka bisa menghasilkan oksigen yang akan kita manfaatkan oleh manusia itu sendiri ya. Karena sejatinya ya kita saling menjaga keseimbangan, mereka butuh karbon dioksida, kita butuh oksigen gitu. Jadi sayang mereka, terus jaga mereka, rawat mereka, dan mereka akan berbicara kepada kita semua ya. Oke, itu saja. Jadi hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, selamat beraktivitas saya ucapkan kepada semuanya, mau berangkat, mau antar sekolah, mau ketemu klien, mau apapun itu, hati-hati di jalan semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan dan setiap langkah kita, dan menjadikan rezeki yang berkah insyaallah ya, buat keluarga, buat kita semuanya. Oke, itu saja mungkin di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah mampir di channel Suara Tanaman, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa esok pagi hari. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, assalamualaikum, dadah, keladi nanti deh. Terima kasih semuanya, assalamualaikum.